insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik nikmat-nikmat lahir maupun batin, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, pagi hari ini saya dapat amanah dari panitia untuk menyampaikan kajian, dan tema yang akan kami sampaikan adalah balasan itu sesuai dengan amal perbuatan, atau dalam bahasa Arabnya al-jazā'u min jinsil amal. Yang ingin kami sampaikan adalah satu hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab kecil Imam Nawawi menuliskan dalam kitab hadis Arba'in, ya, hadis nomor yang ke-36. Agak panjang sedikit hadisnya, yang menyampaikan kepada kita di antaranya intinya adalah balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dan ini disampaikan prinsip seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya yang mulia. Setiap kita berbuat sesuatu, maka balasan yang akan kita terima itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Misalnya Allah menyampaikan dalam surat Bani Israil, surat ke-17 ayat yang ke-7, in ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikannya kembali, ya, pada pelakunya. Wa in ahsantum falaha. Sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat buruk, maka kepada pelakunya juga akan kembali keburukan. Allah juga menyampaikan dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Ya, sesuai apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, kita berbuat baik, insya Allah kebaikan akan kita dapatkan. Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99 ayat ke-7 ayat yang ke-8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun sedikit sekali seperti dzarrah, akan melihat balasannya kebaikan. Siapa saja yang berbuat keburukan meskipun sedikit sekali, juga akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyampaikan misalnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Yang mengingat Allah akan dibalas dengan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat oleh Allah tentu artinya mendapatkan bantuan, pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makaru wa makarallah. Ya, mereka orang-orang yang tidak beriman bikin makar, Allah yang bikin makar untuk mereka. Ya, jadi sekali lagi bahwa apa yang Allah sampaikan di banyak ayat ini menyampaikan kepada kita, menguatkan prinsip tentang balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak kita jumpai hal-hal yang seperti itu. Misal pada hadis yang ke-19, hadis Arba'in, sampai nomor 19, Nabi mengatakan ketika menyampaikan tentang orang-orang yang
menjaga Allah, begitu ya. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi yang menjaga Allah balasannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama balasannya, kebaikan dari Allah. Yang dimaksud dengan jagalah Allah tentu bukan seperti seorang istri ya, punya anak kecil bilang sama suaminya, "Mas, tolong anaknya dijaga." Ini kalau ada ibu-ibu bilang seperti itu, maknanya anak yang masih kecil dijaga biar tidak misalnya kalau dia tidur tidak digigit nyamuk ya. Kalau dia sudah bisa lari-lari, kemudian tidak lari ke tempat yang berbahaya, jalan ramai misalnya, atau ke tempat yang ada lubang di sana ya, atau kalau dia di pinggir hutan tidak dimakan hewan buas ini ya, istrinya bilang sama suaminya, "Mas, tolong jaga anak kita." Tapi kalau Nabi mengatakan jagalah Allah, tentu bukan menjaga seperti tadi. Yang dimaksud dengan jagalah Allah adalah laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ini pengantar saya pada kesempatan pagi hari ini. Al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sampai nomor yang ke-36 ini Rasulullah SAW menyampaikan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa saja yang melapangkan urusan dunia orang yang beriman, Allah akan melapangkan untuknya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan orang yang lagi mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba ketika hamba ini mau menolong saudaranya, mau menolong orang lain. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk thalabul ilmi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka yang pertama sakinah, Allah berikan sakinah kepada mereka. Yang kedua, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Yang ketiga, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat yang mulia. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah para malaikat yang mulia. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Siapa yang sedikit amalnya, maka nasabnya tidak mampu mengantarkannya kepada derajat yang mulia, kepada derajat orang saleh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari
hadis ini kita bisa perhatikan bahwa Rasulullah SAW di antaranya ingin menyampaikan kepada kita tentang prinsip yang tadi saya sampaikan, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kita akan perhatikan beberapa yang tadi kami sampaikan. Yang pertama, siapa saja yang melapangkan urusan orang yang beriman di dunia, Allah akan lapangkan baginya di antara kesulitan pada hari kiamat. Jadi ini melapangkan ini, kalau ada orang punya masalah, ya masalahnya pada kurab, ya kurbah itu masalah yang berat, gitu ya, ada masalah berat, bisa pada kesehatannya, bisa pada ekonominya, bisa pada kejiwaannya, pokoknya punya masalah berat ya sekalian. Ya, ada orang yang kemudian berusaha untuk meringankannya. Ya, meringankan ini tidak harus menghilangkan semua permasalahan. Misal ada orang punya masalah, problem, katakanlah kalau dikalkulasi 100%, kita bantu 30%, kita bantu 40%, kita bantu separuhnya misalnya. Ini sudah bagian dari kata-kata nafas tanfis, meringankan beban, begitu. Ya. Begitu ada orang yang berbuat baik seperti ini di dunia atas orang yang beriman, Allah janjikan Allah akan berikan kepada orang tadi keringanan, diringankan bebannya di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita juga al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, bahwa kita semuanya dipastikan akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan kembali menghadap kepada Allah. Ketika orang kemudian meninggal dunia, tidak cukup sampai di situ, ya, tapi kelak akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ada hari kebangkitan, kemudian orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Misal salah contoh tentang kesulitan di antara sekian banyak kesulitan pada hari kiamat adalah kesulitan dan penderitaan pada hari mahsyar. Hari mahsyar, hari sekalian, pada mahsyar itu tempat yang datar, yang sangat luas, di mana orang dari pertama sampai terakhir dikumpulkan di situ. Dan Nabi mereka tidak pakai alas kaki, bahasa Jawanya nyeker, tidak pakai baju telanjang, belum disunat, ya. Dan hadirin, matahari didekatkan sampai 1 mil, dekat sekali, ya. Tempatnya penuh, sesak sekali, orang berdiri, nggak ada yang jongkok, nggak ada yang duduk, apalagi berbaring, berdiri. Sempit sekali tempatnya, dan keringat bercucuran dari orang-orang tadi. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada sampai lutut, sampai paha, sampai perut, ada yang sampai mulutnya, ada sampai telinga tenggelam oleh keringatnya. Inilah hari yang sangat berat, hari yang sangat sulit hadirin sekalian, yang panas sekali hadirin sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lama sekali tempat waktu itu. Orang-orang kemudian saking beratnya datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, Anda ini bapaknya manusia. Allah menciptakan Anda dengan tangannya. Allah tiupkan roh kepada Anda. Allah berikan ilmu kepada Anda yang tidak diberikan kepada malaikat. Sampai malaikat diperintahkan sujud, memberikan penghormatan kepada Anda. Tolong sampaikan kepada Allah agar segera mengadakan hisab. Kami sudah kesulitan, berat sekali. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Coba datang ke Nabi Nuh. Orang-orang datang ke Nabi Nuh sama. Nabi Nuh ada rasul pertama di dunia. Anda mendapatkan julukan Abdan Syakur, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Tolong mintakan syafaat kepada Allah. Nabi Nuh tidak bisa hadir. Silakan datang ke Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Nabi Ibrahim sama nggak bisa hadir sekalian. Datang mereka ke Nabi Musa Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi
Musa tidak bisa memberikan syafaat, datang ke Nabi Isa tidak bisa. Akhirnya orang-orang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Nabi bisa memberikan syafaat yang kita kenal dengan syafaat kubro atau syafaat al-ummah. Inilah syafaat yang diberikan kepada orang-orang, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, agar disegerakan hisab. Hadirin, saya ingin menyampaikan bahwa hari kiamat ini hari-hari yang sulit dan berat. Dan yang Nabi sampaikan kepada kita pada hadis tadi adalah siapa saja yang meringankan beban orang yang beriman di dunia, Allah akan meringankan baginya di antara beban-beban pada hari kiamat. Inilah balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, tadi meringankan beban orang yang beriman, sekarang meringankan orang yang lagi kesulitan. Ya, kata-kata muksir ini orang yang lagi kesulitan, apa saja bentuk dan jenis kesulitannya. Tapi ulama menyampaikan di antara kekhususan muksir ini adalah orang yang punya utang. Ya, orang yang punya utang ini yang dimaksud orang yang punya utang di sini orangnya kita kenal sebagai orang yang jujur, orang yang baik, orang yang memenuhi janji, ya sekalian. Dan dia sudah berusaha untuk membayar utangnya, tapi memang kondisi lagi sulit, dia diuji oleh Allah Ta'ala, maka dia belum bisa membayar utangnya. Ya. Maka bagaimana sikap orang yang beriman ketika ada orang yang punya utang seperti ini? Ini ada dua jenis. Kalau utangnya kepada kita, ya, ada orang utang kepada kita, dia bilang, Mas, nanti Desember akhir insya Allah tak bayar utangin, begitu. Sampai ganti tahun belum bisa bayar. Tapi memang orangnya kita kan orang yang baik, orang yang jujur, ya, orang yang nggak pernah nipu, ya. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, hadis sekalian, Allah menyampaikan pada Surat Al-Baqarah ayat 280 ketika berbicara tentang utang. Wa in kana Wa in kana usratin, ya, fanadiratun ila maisarah. Bagi orang yang punya utang kemudian dia lagi kesulitan, maka beri tempo, ya, perpanjangan tempo. Artinya misalnya dia bilang belum bisa bayar untuk bulan ini, ya sudah bulan depan insyaallah nggak apa-apa, begitu. Ya, maka yang wajib adalah memberikan perpanjangan tempo. Jadi orang kayak begini tidak boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib, ya, lapor ke polisi kalau begitu, ya, nggak boleh, karena dia memang lagi kesulitan. Atau yang kedua, kalau yang wajib tadi masih perpanjangan tempo, sunnahnya kalau memungkinkan kita bisa mengurangi beban utangnya. Bisa dikurangi 25% atau 50% atau semuanya dilunasi. Sore disahke, begitu, ya, jawab disahke, begitu, ya. Ini tentu sekali lagi bagi orang-orang yang memang kesulitan, ya, dan tidak punya aset. Tapi bagi orang yang punya aset, ya, kemudian apalagi punya utang tapi susah bayarnya, ada juga, ya, punya utang nggak bayar, upload sosial media lagi wisata, lagi makan-makan tempatnya nggak murah bayarnya, ya, ini ya nggak beda dengan orang yang tadi itu sekalian. Nah, kalau utangnya kepada orang lain, maka kita bisa berusaha untuk memintakan perpanjangan waktu, atau kalau bisa membantu orang yang punya utang tadi untuk bisa membayarkan utangnya. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib orang Islam di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun akhirat. Jadi sekalian, ini satu prinsip penting dalam kehidupan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tahu ada teman kita, saudara kita, sahabat kita punya aib, punya kekurangan, hal yang harus kita tutupi, maka perintah Nabi tutupi aibnya.
Tidak usah disebar-sebarkan, apalagi di-share di sosial media. Ya, kadang-kadang ada keburukan yang kemudian itu share begitu, tidak perlu ada sekalian. Ya, aib orang Islam ini harus ditutup. Apa balasan untuk orang-orang yang menutup aib tadi itu? Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa kita harus menutup aib orang Islam? Karena kita sendiri masing-masing juga punya aib. Kita punya kekurangan, punya kelemahan. Ya, aib seorang itu bisa pada dirinya, fisiknya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa. Untuk dibully, dijelek-jelekan, rambutnya lah, telinganya lah, mulutnya, kulitnya, tangannya, kakinya, bisa semuanya ada sekalian. Ya, maka kalau ada orang lain yang ada aib di fisiknya, kita tutup, nggak boleh ada tertawakan dan sebagainya. Aib bisa pada hartanya, ya, pada bajunya, pada motornya, pada rumahnya, ya, ada kekurangan mungkin nggak baik dan sudah kita tutup. Aib juga bisa pada keluarganya, bukan orangnya, mungkin anaknya, mungkin suami atau istrinya, mungkin orang tuanya. Ini juga perlu untuk kita tutup. Jadi sekalian, prinsipnya orang yang beriman tidak boleh menyebar-nyebarkan aib orang-orang Islam yang lain. Balasannya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hamba kalau hamba ini mau menolong orang lain, mau membantu orang lain. Sehingga membantu orang lain, menolong orang lain merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan dengan itu Allah akan menolong kita dari sekalian. Ya, maka prinsip memiliki sikap mental tangan di atas, tangan yang siap untuk membantu dan menolong orang lain, ini satu hal yang sangat baik dalam agama. Kemudian yang kelima, Nabi mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, tentu yang dimaksud ilmu syar'i terkait dengan pemahaman agama Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ini menarik Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Menempuh perjalanan ini bisa secara fisik, jalan kaki, naik sepeda ontel, naik motor, naik mobil, naik pesawat, ini juga menempuh perjalanan. Perjalanan baik ini macam-macam. Dari rumah mau sholat, ini juga menempuh perjalanan. Untuk silaturahmi butuh perjalanan. Untuk birrul walidain, bekti karo wong tua, butuh perjalanan. Ya, bekerja mencari rezeki yang halal dan barokah butuh perjalanan. Umroh dan haji butuh perjalanan. Tapi Nabi menekankan kepada kita perjalanan mencari ilmu. Bagaimana penjelasan para ulama bahwa ilmu ini merupakan jalan yang paling mudah, yang paling cepat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan belajar agama, yang kemarin yang dulu belum tahu muncul pengetahuan. Setelah tahu, kemudian kita bisa beramal soleh. Dengan amal soleh ini insya Allah mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah orang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemahaman, pengetahuan ini penting banget. Hadirin, misalnya dulu ketika kita masih kecil, saya masih kecil itu, saya jumpai bapak ibu guru saya itu orang yang baik-baik, orang Islam yang puasa di sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, orang yang baik sama kita murid-murid itu. Cuma waktu itu zaman sakmono bapak ibu, mungkin pengajian belum begitu mahal. Ibu-ibu itu, guru-guru yang baik-baik itu dulu ke sekolah belum pakai kerudung, belum pakai jilbab bapak ibu, orang yang baik-baik. Nah begitu pengajian mulai muncul di kampung-kampung begitu
menyampaikan tentang pentingnya memakai hijab atau kerudung atau jilbab, yang dulunya ngerti ini jilbab ini gue sholat, gue pengajian gitu ya. Pol-polnya mungkin jagung kadang-kadang nganggo sasakan begitu ya dulu begitu. Maka begitu ngerti, oh ternyata kerudung itu tidak hanya pas pengajian toh, bahkan ketika keluar rumah ketemu yang bukan mahram pakai, maka kemudian orang memakai jilbab. Ya, saya masuk kuliah di awal 90, mungkin sekitar 7 orang yang teman saya yang pakai kerudung pada waktu itu. Ya, sekarang begitu bapak masuk ke kampus-kampus sekolah umum begitu ya, masya Allah banyak sekali adik-adik yang memakai jilbab begitu ya. Ini karena apa? Sekali lagi karena dulu belum ngerti, hadir majelis taklim jadi ngerti, bisa beramal soleh. Begitu juga dengan bapak-bapak. Dulu masjid-masjid ini nggak begitu ramai, ya. Sholat di masjid zaman ya sepuh-sepuh, orangnya nggak banyak, ya. Ahlipan, alim-alim, begitu ya. Di kampung masih kan. Begitu pengajian marah, ya ada disampaikan oleh para ustadz keutamaan sholat berjamaah, ya apa kebaikan yang akan kita dapatkan dan apa dampaknya kalau orang nggak mau sholat jamaah. Ngerti? Muncul kesadaran beramal soleh, masjid begitu ramai, masya Allah luar biasa. Inilah sekalian, maka siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan kemudian yang keenam yang dicontohkan Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Wa majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah. Apa yang dikerjakan di masjid Allah ini? Yatluna kitabah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Mulai dari yang belum bisa sampai agak lancar ya, dari yang ikro diri satu saya masuk Al-Quran, kemudian yang sudah Al-Quran dilancarkan sampai khatam, kemudian sudah belum begitu bagus tilawahnya, ada tahsin tilawah yang sudah bagus, kemudian berusaha menghafalkan semampunya. Ini bagian dari tilawah Al-Quran. Dan kemudian setelah tilawah, oh ya kata Rasulullah bainahum, ada proses yang disebut dengan kalau bahasa tadarus. Kalau tadarus ke depan kita mungkin agak beda dikit ya. Darusan begitu. Kalau darusan itu biasanya bulan Ramadan, habis taweh, kumpul beberapa orang, ada yang pimpin. Oh ini rukuk yang pertama, rukuk yang kedua, dan seterusnya sampai khataman. Begitu. Ini tadarus. Tapi yang dimaksud adalah mempelajari Al-Quran. Bahasa gampangnya belajar tafsir Al-Quran agar mengerti kandungan Al-Quran. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang tadi yang membaca dan mempelajari Al-Quran? 4, kata Nabi. Pertama, Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan hidup, ketenangan jiwa. Dan ini modal utama kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, insyaallah. Ya, itu dengan iman Allah berikan sakinah, ketenangan. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada mereka rahmat, diliputi dengan rahmat Allah. Hadirin, rahmat Allah dikasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat akan mengelilingi mereka, hadir di tengah-tengah mereka. Mudah-mudahan juga hari ini, pagi ini malaikat hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Allah punya malaikat yang sangat banyak, dan di antara malaikat ini ada yang tugasnya mencari majelis taklim, mencari majelis zikir, yang ketika kemudian ada yang menemukan langsung share info, woro-woro, nih loh ada majelis taklim, ada majelis zikir. Berkumpullah para malaikat menghentakkan sayapnya karena ridho, senang dengan orang yang belajar, dan kemudian sampai ke langit dunia ya Allah, sambung menyambung begitu. Malaikat ini makhluk yang mulia, malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Mereka hadir dengan senang dan mendoakan orang-orang yang beriman, yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keempat dari kebaikan yang Allah berikan kepada mereka adalah Allah akan menyebut-nyebut para peserta kajian tadi itu di tengah-tengah para malaikat yang mulia. Hadirin, ini luar biasa. Allah menyebut-nyebut nama kita di depan para malaikat yang mulia di sisinya. Tuh, kita ini siapa toh? Sampai disebut-sebut oleh Allah. Ini mungkin kalau sekedar untuk memberikan ilustrasi,
Presiden rapat kabinet dengan para menteri, mengundang para gubernur. Tiba-tiba di tengah-tengah beliau menyampaikan, menyebut nama seseorang, katakanlah warga Bondilan ini, ya, dengan kebaikan dan prestasinya. Ya, orang kemudian, siapa ini orang baik, orang yang mulia, orang yang memberikan inspirasi begitu. Inilah sekalian, orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Quran dan mempelajarinya disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat yang mulia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari hadis tadi, waman batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Orang yang amalnya sedikit, yang berlambat-lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak mengantarkan orang ini kepada kemuliaan, kepada kesalehan. Maknanya yang dibutuhkan bagi orang-orang yang beriman adalah memperbanyak amal soleh, bukan berbangga-bangga nasab. Karena Allah sudah menyampaikan dalam kitabnya yang mulia dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dalam kita berusaha untuk melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh ini sekali lagi mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Hadirin, orang masuk surga bukan dengan amal solehnya. Gak cukup untuk membayarkan nikmatan surga, gak cukup dari sekalian. Katakanlah orang berumur 70 tahun, selama akhir baliknya baik amal soleh, ya, dia meninggal, ya, maka itu gak cukup. Kenapa? Karena surga nanti luasnya seluas langit dan bumi. Kenikmatan surga abadi. Di surga orang gak ada yang sakit sehat terus. Di surga gak ada orang susah senang terus. Di surga gak ada orang yang tua muda, semuanya semangat baik semuanya. Maka amal soleh kita yang katakanlah 60-70 tahun ini tidak cukup untuk mengantarkan orang ke surga. Tapi orang ke surga dengan rahmat Allah. Jadi amal soleh sangat penting dari sekalian, ya, sangat penting. Dengan amal soleh ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Taala, dan dengan rahmat Allah orang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Taala. Demikian yang kami sampaikan. Alhamdulillah, barokah insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum